Allah itu adalah sejarah. Dan ingat, kita harus berjalan dalam sejarah itu dari awal sampai akhir. Alfa Omega. Jangan sampai besok keluar kita dari sebuah sejarah perjalanan itu. Sehingga apapun besok Tuhan mau jadikan kita seperti apa, mau jadi orang pengusaha, mau jadi pejabat, mau jadi pejabat publik, mau jadi apapun, itu urusan Tuhan. Tapi urusan katong, sekali Yesus tetap Yesus. Itu yang akan dipegang sampai akhir. Bukan urusan Tuhan mau jadikan beta apa, itu bukan ada urusan. Tapi yang satu beta yakin, yang harus beta pastikan, beta sekali hamba, beta akan tetap hamba. Tidak ingin berubah status jadi Tuhan. Karena di saat hamba-hamba Tuhan ingin berubah status jadi Tuhan, di situ dia menabrak Allah yang kudus dan Allah yang perkasa, dan tidak ada orang bisa melawan Allah. Siapa bilang Otto hebat? Ditabrak gunung, Otto kuat tuh gunung. Kita bilang Tuhan itu seperti gunung batu. Pesawat kemarin Indonesia mau beli pesawat dari Sukhoi, dari Rusia, pesawat tempur. Oh, no, bukan. Ya, itu lalu ini kan itu pesawat canggih. Ada apa-apa panelnya, baca langsung kasih tahu. Bisa kasih tahu, oh ini dia punya terbang itu terlalu di bawah. Ini pilot bisa kasih mati. Ternyata batu ditabrak itu gunung salak. Habis. Pesawat yang dengan teknologi yang betapa canggih seketika menjadi hancur. Ketika orang telah menganggap bahwa mereka paling hebat, paling luar biasa, begitu bahaya. Sehingga semua kita di sini punya sejarah masing-masing. Hari ini ada yang sudah melayani, ada yang baru mulai. Kau yang ini masih urusan dengan laut ini, dengan kapal. Tapi ingat bahwa di sinilah, di waktu inilah, di sabu inilah Tuhan mau mulai menguatkan kau. Lihat siapapun yang baru mulai rasa laut, bahwa engkau tidak akan sekali menyeberangi laut, tapi engkau akan terus menyeberangi laut. Bahkan bukan saja laut, nanti akan melintasi angkasa. Ya kan, kata bilang semua enak. Teman-teman kalau naik pesawat di saat cuaca buruk ini, adik pernah jatuh ribuan meter. Ketemu rame-rame grup di Jakarta baru pulang datang, dia pun jatuh tuh, itu 1000-an meter. Bayangkan sesuatu begini, sone ngeri. Oh, apa tadi kayak kami pernah hampir celaka itu di Alor. Begitu pesawat turun begini, nah kalau tahu kenapa di bandara itu ada semacam kain bulat, itu nanti dia akan ada di situ. Tujuannya itu untuk mau menunjukkan arah angin. Sama kayak tangkap ini, jaring tangkap ini, kupu-kupu, hanya dia ada warna merah, warna. Nah, waktu pesawat itu turun, ini pilot ikut angin ke belakang. Begitu terus turun begini, angin tiup datang, cepat dia naik ke sana katong. Pesawat langsung kokoh, dan itu mati. Dia langsung naik di bandara, langsung sisa semua obat karya itu. Tapi kan sebenarnya ada pakai kode permot, masih ada mau bicara, begitu banget. Jadi bahwa Tuhan akan membawa ketong untuk menjadi orang-orang hebat. Jadi dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan nyata. Apa yang menjadi ketong soalnya bisa? Ketong fobia dengan apa? Tuhan akan dorong sekarang. Untuk fobia itu saya boleh. Maka bilang anak-anak, kalau yang suka mabuk naik otot AC, Anda tidak akan jadi pejabat. Karena begitu harus berdoa segera supaya tidak boleh mabuk naik otot AC. Lakukan mana Tuhan kita mau kasih jadi pejabat mah. Bayangkan, nah ini mabok-mabok itu, aduh ini cerita bagaimana. Tidak, Tuhan akan membawa. Sehingga di sini apa yang bagian di 1 Korintus itu, kebangkitan tubuh ini sebenarnya orang meragukan tentang kebangkitan Yesus. Bahwa kalau orang bilang manusia tidak bangkit, itu sama dengan Yesus tidak bangkit, dan itu bicara sama dengan kekristenan sesungguhnya tidak ada arti.
Karena Yesus mati dan bangkit itu, maka kita pun, semua kita pun dapat memperoleh kebangkitan. Nah karena itu, ketika orang yang bosan hebat-hebat apa? Mati sudah habis, bukan mati habis. Ingat, selesai mati, masih ada dua pilihan dalam sebuah kekekalan. Mati kekal atau hidup kekal. Lebih baik hidup 2 kali, mati 1 kali, daripada hidup 1 kali, mati 2 kali. So mati jasmani, mati lagi dalam kekekalan itu. Sehingga di sini Tuhan mau bawa kita semua untuk sungguh menyadari ini panggilan. Sehingga dia bilang apa ayat yang bilang, karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kata kenapa mau ikut Tuhan? Karena Yesus mati bangkit. Kalau Yesus mati dan bangkit, sudah usai Yesus berkuasa. Karena itu ketika orang bertanya, Tuhan hebat, kata dia bingung. Makanya ketika seorang ateis, dia mulai bikin bodoh, cuci otak murid-murid, dia bilang, lu lihat di sana, di gunung sana Tuhan, tidak ada. Itu di padang itu ada Tuhan, tidak ada. Di pohon sana ada Tuhan, tidak ada Tuhan. Coba bertanya Tuhan kasih roti, Tuhan kasih roti, Tuhan kasih roti, roti senang. Coba bertanya bilang komunis kasih roti, komunis kasih roti, ini Pak Guru ambil roti. Dia bermain logika. Berarti dia bilang, berarti kesimpulannya Tuhan itu tidak ada. Di sana tidak ada yang dibunuh dari Tuhan. Pohon itu ditaruh tidak ada Tuhan. Berarti kesimpulannya Tuhan tidak ada. Ketika dia dalam senang ketawa itu, seorang murid bilang, Pak Guru, boleh saya bertanya? Kalian lihat Pak Guru pakai baju? Pak, lihat. Pak Guru ada bolpon? Iya. Ada sepatu? Ada sepatu. Kalian lihat pikirannya, otaknya Pak Guru? Tidak. Berarti Pak Guru kesimpulan tidak punya otak. Berarti Pak Guru tidak punya otak. Bukankah Pak Guru apa yang ada ini pasti ada yang mengadakan? Dan kalau gunung itu, padang itu, dan semua itu ada yang mengadakan, dan dia adalah Tuhan. Pak Guru jadi kita akan diperhadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan kritis, atau akan kebingungan menjawab. Tapi coba gue tenang dan minta hikmat Tuhan. Cara menjawab orang yang pertanyaan kritis yang ingin menjebak kita, jangan panik. Karena Tuhan tidak pernah kalah dengan siapapun yang coba mau melawan dan mempermainkan. Tidak. Karena di sini kita harus sungguh-sungguh harus sungguh teguh. Maka kita harus mulai hari ini, mulai berjalan, kita harus tanya pada diri, kira-kira beta rencana kapan pensiun? Atau rencana alumninya kapan? Mohon maaf, kalau orang ikut Tuhan hanya untuk cari senang, dia telah merendahkan Tuhan. Dia bisa menjadikan Tuhan gelap dan terang jadi satu. Coba tanya penjudi, orang tajayat itu senang. Ternyata tajayat bisa senang. Bukan 3 kali, tajayat bisa senang. Coba tanya isi kupon putih, senang. Kita mimpi terus, senang. Padahal tajayat dan kupon putih menghina Allah. Kalau sekedar mau cari Tuhan untuk senang, dunia bisa menciptakan kesenangan. Kata biar iko supaya beta jomblo nih, beta berumur 5 tahun nih. Ya puji Tuhan, beta beriman ini. Ternyata beta datang di persekutuan, beta mulai punya kepercayaan diri. Ternyata kayak kalau agama ketika khotbah habis sama kakak bisa minta nomor WA aku. Wah, mohon maaf teman-teman, terlalu rendah kalau kita melayani Tuhan dan cari cinta atas nama pelayanan. Adik terlalu. Kita pernah tahu bapaknya tuh kasih bersekutuan Tuhan selalu. Karena lu dengar bapak, cinta itu adalah anugerah. Cinta itu pemberian dari Tuhan. Lu susah minta di Tuhan kasih. Kenapa lu harus bermanuver yang sangat buruk di hadapan Tuhan?
pakai label Tuhan, cuma tidak boleh kaya toh. Tidak boleh itu terjadi. Tidak bisa. Kalau tahu ini mengikut Tuhan, titik-titik krusial ini titik-titik krusial. Yang Kak Adi belajar ini puluhan tahun, kasih kuat banyak orang untuk jangan coba-coba. Karena beta tidak ingin habis waktu, tenaga, uang hanya untuk bimbing lu baru kembali ke setan. Lantai beta cari orang yang sungguh-sungguh dan beta tahu, beta lakukan habis waktu, tenaga, uang menyenangkan Tuhan dan dukung jiwa selamat. Daripada habis waktu dulu, seru. Ketong hamba Tuhan ini harusnya ketong kayak dagang. Ketong harus pastikan ketong untung. Kalau rugi untuk apa? Ada rugi bandar, ada itu, ada. Jangan, harus pasti. Karena dia tadi omong ke masjid, dia tanya Tuhan nih, kamu masih supaya ngangkatan. Mohon maaf, kamu masih itu ketarung. Kakak mungkin sama kenal dia. Beta orang yang suka memperhatikan ini, dia petarung. Tapi ingat sebuah pertarungan dalam tidak takut akan Tuhan, hancur. Hamil duluan bapak dia toh. Gitu. Tengok. Beta suka dia, petarung. Kalau kata cari dana, woi kamat sih lu kasih sah. Dia rolling semua, pokoknya alamat di mana kerja lagi kali ini. Tapi beta tahu dia tak pukul. Oh, kamat sih. Beta kira kamat sih masih putar sini, ternyata bila sudah di kapal, teman-teman. Ini yang harus kita belajar, bukan berarti tapi kita belajar dari kegagalan untuk kita ambil sesuatu yang positif dan kita berdoa pasti masih Tuhan tolong untuk besok dia akan berhasil. Karena kayaknya dia yang istri beda agama sih. Karena begini kan, kalau ingat semua orang yang melayani Tuhan sangat terlatih. Kadang boleh mau bukti. Kak Adi ini dimentor oleh orang-orang yang imannya gila-gila. Makanya kalau Kak Adi kalau sudah iman, jangan mau bikin beta karena bisa perlu. Kalau beta telah dibimbing oleh orang-orang yang punya iman nih, senang. Beta pernah dimentor oleh seorang yang dia diundang oleh Bill Graham di Belanda. Bill Graham buat acara di Belanda dan dia diundang. Waktu di Belanda Subeli pesan tiket di Merpati karena Bill Graham hanya mau tanggung tiket dari Indonesia ke Belanda, tapi Kupang di Bali itu sudah tanggung. Saya kan di sana dua, dia sudah pesan tiket di Merpati. Tapi Merpati tembok itu nanti itu terus sampai hari sudah mau untuk besok berangkat belum bayar tiket. Tapi di apa begitu siang jam 2 pos datang bawa wesel. Lalu orang pos yang ini Pak ini iya alamatnya iya ya saya. Dia begini apa? Orang kirim wesel dari Portugal. Ini orang dia pernah berdoa kasih di Tanjung Priok setahun enak. Tapi itu uang adalah pas untuk bayar tiket menuju Bali ke Tarwapi. Bahwa Tuhan mampu membuat kita di luar dari yang kita pikir. Karena dia berkuasa. Dia Allah yang tak terbatas. Karena itu apapun yang kamu melayani hari ini, yang tadi bilang tukang mabok-mabok yang takut laut, apalagi mohon maaf, kalau dalam mitologi, dalam budaya orang Timur, kan orang Timur jampi di laut. Maka waktu itu hari kita berdiskusi tentang ini program gerakan masuk laut, malah ini cocok bagi orang Timur. Karena orang Timur di laut itu bencana, jangan di laut, buaya ini. Tidak, Tuhan akan menolong. Tuhan akan memberkati kita semua. Yang tadi mabok-mabok, yang takut-takut, yang uang soalnya ada di tenang. Tuhan sediakan mereka. Tapi yang penting marilah kita mulai belajar, berjalan pada aturan main Tuhan, apa yang Tuhan mau, kita lakukan. Ibarat anak sekolah, mungkin datang hari pertama langsung bisa baca A sampai Z memang.
langsung eja, lihat saya tadi. Bayangkan su eja ini baru gabung PM ya. Ya betul. Nah, di sini teman-teman, kita harus pastikan. Kalian mau pastikan apa semua? Apakah komitmen kita melayani Tuhan? Karena tadi lagi kosong, belum ada waktu, belum ada kerjaan yang kita ingat. Setelah ada kerjaan ini, kalau yang bang inti mengerikan, kita tidak tahu. Nanti dia pun sesi kedua tantangan datang, surah tantangan. Jadi tidak boleh ada di antara kata yang sangat dengan sadar bahwa kata mau pelayanan ini karena soalnya ada kerja, masih ada proyek, belum panggilan ini, maka kata habis abunai. Begitu kata mulai kerja, dapat kerja, maka kata bilang kata tutup, sudah selesai. Soalnya bisa kan? Ini kata harus pastikan. Semua ketong punya panggilan, dan panggilan itu sifatnya tetap setiap itu. Dan itu juga bapak saya mama melawak tadi, kata semua punya komitmen. Tadi itu kalau lihat orang tua yang umur 70-an, bukan tuh. Ini orang langsung membuktikan kesetiaan kita sampai level sono. Tapi itu membuat Adi untuk mengatakan dalam diri Adi terus tertawa. Tak. Katong akan berproses dari ketong ini, apa yang ketong lakukan soal pelayanan atau pelayanan. Tapi nanti akan naik level, ketong tiap hari berpikir kok bikin pelayanan. Ini akan lebih parah lagi kan. Dari yang orang undang nanti akan berubah tiap hari ketong bikin ikar mana bikin kan. Jadi biasa kan ketong bikin. Ketong sama kayak bajaman biasa tiap bulan ada yang jatuh terus. Orang itu takut kah? Dia kalau uang berapa banyak nih? Jangan tanya uang, Tuhan pemilik bumi lalu tanya Tuhan uang lah ini. Jadi di sini dari 1 Korintus itu jelas untuk mengingatkan ketong semua, untuk karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ya, jangan khawatir. Tetapi yang ada saudara pembahasan yang dia punya tuh. Ini anak ini tes STM sudah lulus. Jadi dia stres, bisa mau sekolah. Akhirnya tuh saudara tanya dia bilang begini. Atau ini manusia ini kalau sudah gagal di lain, nanti lebih di lain supaya kasih keseimbangan. Oke, jadi beta. Hubungan bisa kasih dulu. Beta tilu dulu. Akhirnya ini ada sekolah-sekolah, kerja-kerja. Dia bukan kan sekolah kelas 1, kelas 2, kelas 3. Dia bukan belum tamat STM kelas 3. Dia sudah berhasil membuat rumah bisa. Itu yang tadi. Biarlah mungkin orang ada lihat ketong kurang di mana. Iya, manusia sempurna. Tapi marilah berjalan bersama Tuhan supaya ketong memberi sebuah keseimbangan supaya orang bilang memang dari Tuhan nih. Terlalu luar biasa. Karena itu mari jangan sampai tiba-tiba satu ketika setahun depan juga anak susah ada. Mohon maaf, kan ini ada entah ini apa. Tadi melihat orang bisa mengukur.